Kita disamain Piala Arena nih. 1-1 atau 2-0? 3-1. Sabar ya. Sabar. 1 sama atau 2-0? Sabar. Emosi banget ini depan gue. Ya udah kalau begitu, sekarang waktunya Piala Arena pada tepuk tangannya. Sudah ramai dan ingin menjadi match point untuk EVOS Legends. Mampukah Rebellion memaksa EVOS untuk nanti bertanding kembali di game yang ketiga, atau justru sang banteng masih harus takluk di tangan sang macan? Yap. Akankah sang banteng emang benar-benar harus merasakan bagaimana cakaran yang begitu menyakitkan hingga masuk ke relung hati yang paling dalam, membuat dia mengingat memori-memori yang terdahulu, namun untuk hari ini masih tetap diingatkan. Betul, memori yang terdalam terkadang merasa kelam, membuat akhirnya malam-malam menjadi suram. Iya, betul sekali. Panjang ya Ul ya. Iya, sorry. Oke, sekarang waktunya kita menuju ke game. Di mana setup pun masih terjadi di atas, di tengah, di bawah seperti biasa early game. Yap, masih Clear wave minion. coba untuk memenangkan matchup lane-nya masing-masing ya. Tapi nampaknya di Ini arah top lane. Ini setup yang sangat baik yang dilakukan oleh pemain Rebellion langsung. Bagus banget loh. Masalahnya dengan level 1 ataupun yang baru membentuk level 2, biasanya Melissa akan mengambil dulu karena Madusnya. Hanya saja tasnya Vincent masih bertahan 1 hit terakhir jadi Hijume. Hampir saja tapi ternyata berhasil untuk bisa mendapatkan 1 jalur utama. Walaupun Hijume kali ini akan mengorbankan dirinya. Elah malah mentok. Dikasih killnya. Dan oke, dengan Hijume yang udah gak punya flicker, Haiznya datang dan dikasih killnya terhadap Haiz. Tapi Haiz punya 2 poin kill loh di awal. 1 poin kill tambahan lagi, 1 poin kill, 1 assist. Cuan loh. Tadi barusan dikasih loh, ditahan banget karena sebenarnya tuh udah kekejar sama Swallow dan juga Wijanarko. Dan sekarang Rebellion benar-benar mau bermain sangat-sangat ofensif. Yap, sementara sekarang Brans masih bertahan, survive sendirian di dalam laningnya. Namun Tas dengan Fanny yang sangat-sangat berbahaya sekali. Kita lihat bagaimana gebrakan dia di early game. Vincent yang menjadi targetingnya loh. Ini kemungkinan Vincent akan menggunakan 1 jungler tank lagi ya. Lancelot tank lagi kah? Karena Demon Slayer yang dibawa loh. Sebenarnya Demon Slayer juga masih ada Bisa kemungkinan kemungkinan yang lain kan untuk damage kan. Damage atau tank lagi, tapi setup sekarang. Oke, ditarik langsung dan sekarang turtle-nya berhasil diamankan Arlotnya. Psychon tidak bisa bertahan lagi di dalam area tersebut. 1 objektif pertama berhasil diambil oleh Rebellion Zion. Yap. Dan sebenarnya ini agak sedikit curang ya Haiz ya. Dia bisa nge-hit sambil jalan-jalan kan. Iya. Itu adalah power dari Retail sendiri. Dengan sprint juga yang dibawakan. Dan saat ini Brans juga menggunakan Melissa. Skin MLBB X Jujutsu Kaisen. Ini yang digunakan ya. Betul. Weh. Karcia. Hampir saja. Tas kenceng banget tangannya. Kenceng banget Fanny-nya. Kenceng banget memang. Power banget, aku udah menyadari hal itu udah dari sekian lama ya. Dan sekarang di arah top lane, mereka tahu potensi terbesar nanti di saat team fight itu adalah damage dari Brans juga. Maka dari itu, lane-nya benar-benar di-push terus menerus. Rotasi yang sudah mulai dilakukan juga, tapi kayaknya di tengah ada keramaian. Waduh, Hijume sedikit lagi. Dan Hijume berhasil langsung diajar begitu saja, hanya saja di tempat yang berbeda. Wijanarko pun mendapatkan hasil yang sama, tapi Tas. Kayaknya Vania pakai power steering enak banget beloknya ya. Spooning balancing ya. Iya. Enak banget beloknya, tapi akhirnya ada pertukaran juga antara Wijanarko dan juga Hijume, tapi ini dia Pak Pulung. Memang selalu berbeda. Iya, kenapa sih? Bang, ampun bang. Bang, udah bang. Bang. Ya. Tapi kalau ngelihat early-nya kayak begini, ini Pak Pulung bisa jadi bener loh. Masalahnya kan sekarang early-nya di laning dari goldnya. Oke, dikasih makan terus-terusan. Hanya saja di tempat yang berbeda juga. Ada sebuah gebrakan dilakukan oleh EVOS Legend. Mereka menang di tempat yang berbeda. Tapi kalah dari tempat yang berbeda pula. Jadi masih 50-50 lah. Cuman sekarang Rebellion udah menang 1.400 loh. Dengan adanya 1 turtle yang berhasil diambil tadi. Oke. Kalau ini bisa dipertahankan, wah. Dan ini udah enak banget sih buat Rebellion clear cepet ya. Dengan ada Puncture, plus juga tadi ada Arcane Shade. Swallow! Kita gak lihat. Oke, Swallow tidak tertangkap kamera. Santuy aja. Santuy, tenang, relax, peace, love, and gaul. Pokoknya sementara untuk sekarang.
Ada setup di area Turtle dan Dreams mendorong dengan heavy spin. Tasnya udah mulai hadir tapi untuk Turtle-nya malah kereset. Mereka kehilangan momentum dari semuanya. Dreams sedikit lagi happy Trisa dan Dreamsnya langsung ditarik. Tapi ternyata tasnya malah langsung menggila dengan masuk ke dalam lorong yang paling mengerikan. Di mana satu orang berhasil langsung diajar. Tas sedikit lagi happy Trisa. Tasnya berhasil langsung dihancurkan. Double kill berhasil didapatkan juga oleh Rital. Di mana Haisa kali ini juga begitu mengaca untuk memberikan damage yang begitu besar. Triple kill berhasil diambil. Dan sekarang Turtle-nya akan menjadi milik dari Rebellion harusnya. Dan benar saja. 2 objektif 2,7k. Itulah perbedaan mereka sekarang. Dan Saikon, what are you doing sendirian? Mereka bisa-bisa dan diberikan ke Hais lagi. Itu hampir maniak, tapi dengan rentan waktu yang agak sedikit lebih lama. Dan sekarang Swaylow dengan adanya reward manipulation imitasi, itu membuat akhirnya 5 player dari EVOS Legends mereka harus mundur. Dan setupnya begitu baik, di mana tadi Cutthroat dari Tas itu connect ke Wijanarko. Jadi nggak tumbang, oke tumbang tapi itu adalah seorang roamer yang udah ngeluarin dari sebuah divine judgment-nya juga. Ini masalahnya tadi kan mereka udah fix nih, mereka udah set up semuanya. Heavy spin udah dikeluarkan, ini itu udah dikeluarkan semuanya. Turtle-nya kereset, playernya nggak dapet di lock. Heavy spin tadi juga nggak bisa ngelock ataupun itu gue nggak tahu itu niatnya ngelock ataupun ngusir aja ya. Yeah. Hanya saja tadi setupnya jadinya semuanya jadi kayak mencar kayak begitu, kejauhan bahkan Fanny-nya masuk sampai belakang banget loh. Betul, dan kita bisa intip juga dari in-game equipment by Dunia Games. Tapi Kars dipaksa untuk mundur dulu mempertahankan turretnya. Hais yang sudah dapetin snowballnya 5 kill di menit ke-5 tanpa tumbang. Dia udah selesai dengan Berserker Fury dan juga dari Wittalker-nya. Ini udah enak banget tapi Tas sendirian, Tas. Ditarik dengan Divine Judgment dan hilanglah sudah Fania. Sementara Brands masih level 7. Ada di area tersebut ketinggalan 2 level dari Hais. Damage-nya pasti akan sangat berbeda pula. Wijanarko beserta dengan Swallow. Ada Hais dengan sisi damage yang begitu besar untuk sekarang. Rebellion Zion siap mengacak-acak bagaimana defensif dari EVOS Legend. Hanya saja Brands belum mau menyerah, diusir lagi dengan Models. Yap, ini Haisnya benar-benar snowballing banget. 5.600 banding 3.000. Ketangkep basah dong kali ini. Haisnya akan kali ini menjadi shutdown. Dan benar saja shutdown yang didapatkan oleh Melisande ini akan pastinya menjadi sebuah tabungan yang emang dipecahkan secara terang-terangan, Ul. Yap, dan slow but sure, EVOS juga bakal coba untuk ke pick off satu persatu. Tapi Dreams dipaksa untuk mengeluarkan satu buah flickernya. Tapi ini menjadi informasi juga, di saat tidak ada heavy spin, Rebellion udah langsung ready lagi untuk setup menuju ke arah Turtle-nya. Yap, dan sekarang Turtle-nya juga udah berhasil diamankan harusnya oleh Rebellion. Kenapa? Karena tidak ada sama sekali loh gangguan. Tapi objektif yang berbeda, outer turret di area top lane diambil. Dan sekarang Hijume-nya berhasil kabur. Ada heavy spin yang mendadak langsung diambil. Namun untuk sekarang Branch sedikit lagi Petrisa. Branch masih bisa bertahan. Dilompatin oleh Kars. Melisanya berhasil langsung dihancurkan. Tapi Kars harus menerima. Agrotarnya begitu menyakitkan. Tapi Hijume-nya berusaha untuk kabur dari area tersebut. Vincent berjalan kaki. Vincent terjebak. Vincent masih bisa mendapatkan lagi karena dari Hijume. Dan Vincent-nya pun sekarang menolak untuk bisa diculik oleh pemain dari EVOS Legend. Vincent, sing. Itu Saikon sudah bagus banget backup ya. Tapi Vincent itu bisa selamat. Itu keren banget loh. Itu Vincent sing versus ting. Nah lo mau mana lo? Mau mana lo coba? Yap, dan sekarang Rebellion Zion mereka memimpin keadaannya. Tas yang hanya saja melakukan adanya split push. Powernya yang bisa dilakukan. Menghancurkan satu outer turret di arah top lane. Tapi kalau di dalam team fight ini bakal bahaya banget. Karena Divine Judgment akan selalu bisa menghantui sosok dari Tas tersebut. Yap. Ini juga membuat saya gelisah ya apabila saya tidak menggunakan diskon ini loh. Namun sekarang sebuah setup dilakukan kembali heavy spinnya. Connect ke arah satu orang kan di area tersebut di mana untuk kali ini. Karsnya masih bisa selamat. Ada satu orang yang berhasil dilanjutkan di mana Wijanarko udah gak kuat lagi. Tapi Karsnya masih bisa bertahan di mana Haisnya udah siap untuk memberikan damage yang begitu optimal. Dan juga Hais mendapatkan satu point kill kembali. Di tempat yang berbeda ada satu orang pula yang langsung dirubuhkan Swallow. 2 untuk 2. Yap, tapi nampaknya gak besar di situ. Hais. What? Terkena dengan adanya steel cable. Dan tapi bakal coba untuk dikejar, gak ada energi dari Tasnya. Vincent, ini keberadaannya cukup mengejutkan loh. Dia bisa nabrak dari kanan, bisa nabrak dari samping. Ini Vincent gacor banget walaupun gak ada destanya ya. Wah, beda. Maaf Bu, nyoba aja. Oke, relax. Adanya NZ. Iya, relax tenang. Agak kaget saya ya. tapi untuk saat ini Rebellion, mereka yang tadi udah cukup unggul di angka 3000, sekarang udah mulai terkejar juga. Apalagi dari EVOS mereka tahu banget gimana caranya untuk bisa melakukan adanya mirroring ataupun pertukaran demi pertukaran yang akhirnya berarti cukup baik. Sekarang
Lord yang pertama sudah muncul di Land of Dawn. Setup seperti apa yang akan mereka berikan mengingat EVOS Legends mereka memiliki adanya sebuah heavy spin dari Akai walaupun sekarang Akainya ditaruh di tangan Dreams bukan Tas. Oke, hanya saja mereka seperti kayak dapat lampu hijau sedikit demi sedikit loh untuk EVOS Legends. Tasnya udah dapat Hais. Haisnya udah berhasil ditumbangin 2 kali. Bransnya sedikit demi sedikit udah bisa mepetin ke arah levelingnya loh. Sekarang level 10 sama level 11. Jadi kayak ada perbedaannya makin kecil lagi. Sekarang dia udah punya golden staff. Oke, kita lihat attack speednya kan seperti apa. Impactnya seperti apa. Dan juga posisi dari Hais. Di sini sangat dibutuhkan. Damage areanya dari heavy crossbow-nya. Ini sangat-sangat penting. Dreams-nya diusir mundur. Dari Lord-nya sedikit lagi Petrisa. Masih ada 11.000 lagi. Dreams menguasai tempat tersebut. Yap, dan bahkan dari Rebellion mereka udah gak punya konsil. Ini agak cukup berbahaya. Tapi lihat efek slow. Dan lihat Karsnya bakal coba untuk Wah, mengusir. kejepit dong. Ini dia waktunya. Karsnya berhasil dapatkan tapi tidak ada follow up damage loh. Hanya saja di bagian belakang tasnya mendadak masuk. Akan ke tasnya bisa mendapatkan lagi karena Lord tersebut. Hanya saja kali ini Vincent yang berhasil lagi mendapatkan Lordnya. Presented by Samsung Galaxy S23 Series 5D. Belum ada yang berhasil ditumbangkan dari Rebellion dan mereka mendapatkan keuntungan lagi dan lagi. Itu setup team fight seperti apa? Gimana Karsnya tadi coba untuk masuk, dihalangin pakai heavy spin, ada heavy spin lagi, tapi dihalangin lagi dengan adanya go away. Itu benar-benar banyak penghalang banget gitu loh ya. Dan dari segi real time win probability, dengan keunggulan yang dimiliki oleh Rebellion Zion, mereka unggul 14% di atas EVOS. Ini masalahnya, setupnya yang dilihat tadi adalah semuanya mungkin terfokus untuk bisa ke depan. Entah itu melindungi temannya, mengusir siapapun. Tapi Tas tadi nggak ada yang ngeliat, dia lagi dan lagi loh melakukan backstep ke bagian belakang. Psychot berusaha untuk kabur dari tersebut. Dari purple buff-nya berhasil diamankan oleh Tas. Yap, dengan retribution ya. Karena agak cukup berbahaya. Kalau misalkan emang udah nggak dapetin purple buff-nya lagi, pasti ruang gerak dari Fanny sendiri ini makin sedikit terhambat, tapi in-game equipment by Dunia Games. Fanny sudah selesai dengan adanya Heptasis, Malefic Roar, dan juga Hunter Strike. Item penetrasi, ini udah sakit Wah, banget Holy pasti Crystal ada di jadi damage-nya. dong, Holy Swallow. Crystal selesai, dan sedangkan ini adalah item defense untuk Vincent. Tas kali masuk coba lihat berapa banyak HP dia yang langsung dimakan oleh pemain Rebellion Zion. Ada Mothers yang ditaruh di bagian atas. Vincentnya pergi ke arah yang berbeda kah? Namun bagian tengah mereka belum bisa merubuhkan satu best turret pun, entah itu di top lane, bottom lane, ataupun mid lane-nya. Yap, dengan adanya build defense ya untuk Vincent. Dan akhirnya kita bisa lihat juga gimana cara dari Rebellion Zion memberikan snowballingnya untuk Hais. Dari tadi kan dikasih aja. Haisnya bener-bener lihat tajir melintir dia. Players Gold by UBS Gold dikuasai oleh teman-teman dari Rebellion Zion. 9.400 dan juga 9.300. Walaupun sebenarnya berbanding tipis aja sama Fanny, tapi Fanny ini sekalinya masuk damage-nya gede. Tapi lihat, tadi sekalinya maju, damage yang masuk ke tubuh dia juga gede banget. Gede Apalagi banget di sana ada Divine Judgment. Yep. Ataupun heavy spin imitasi. Itu bakal jadi satu penghalang juga. Yep. Ini enak banget ya sekarang untuk pemain Rebellion Zion, mereka udah menguasai bahkan dari hampir keseluruhan loh. Hanya ada area defensif segini aja untuk EVOS Legends sekarang. Tapi Brans masih berusaha untuk bisa mengumpulkan dan Scars mencoba untuk bisa memulai pertempuran tersebut, mengusir beberapa player EVOS Legends. Oke, diusir mundur aja. Tasnya nggak punya purple buff, konsil udah dibuka juga. Dan untuk saat ini EVOS Legends mereka harus dipaksa untuk defense terlebih dahulu. Melihat 25 detik ke depan, Lord yang kedua bakal muncul. Dalam keadaan yang unggul, Rebellion Zion sekarang kita lihat penguasaan mapnya. Gimana cara mereka menzoning out pergerakan dari EVOS Legends. Dan bisa kita lihat juga highest total assist ini dimiliki oleh Dreams. Dengan 203 assist disusul oleh Keyboy dan juga Key. Tapi jaraknya jauh banget sih. Jarak antara Keyboy dan juga KYY. Tapi sekarang ada sebuah pertempuran lagi di mana Hais-nya berhasil langsung didapatkan oleh Dreams loh. Ini adalah hal yang baik untuk EVOS Legends di mana mereka siap untuk melakukan fight kah? Karena nggak ada lagi damager utama yang dimiliki oleh pemain Rebellion Zion selain dari Lancelot. Tapi Swallow mendadak berubah menjadi satu buah heavy spin yang benar-benar membuat Tas tidak bisa berkutik kembali. Gak bisa bergerak banyak, dia pukul mundur ya kan. Dan akhirnya tanpa adanya retribution untuk EVOS Legends, ini akan menjadi kesempatan Rebellion Zion men-set up ke arah Lord yang sudah ter-enhance. Tapi lihat damage dari Brans juga ini udah gak main-main. Dimana Kars juga udah mulai terasa tercicil, tapi Vincent. Ya Vincent terlalu dalam sepertinya Vincent sedia masih sempat kabur kah, ada Tonros yang dia keluarkan dan Vincentnya pun kali ini menghilang. Sementara 7 detik lagi tasnya siap untuk Hardin, seperti waktunya untuk EVOS Legends yang akan set up di area Lord itu loh. Yap, dan ini agak cukup berbahaya ya. Dimana Vincentnya
yang terculik dengan Immortal yang tadi udah dimiliki juga, akhirnya Immortalnya down kan. Yep. Dan dia nggak bisa bergerak terlalu lama, dia kena efek slow. Dia kena banyak banget crowd control sehingga dia nggak bisa bergerak terlalu banyak. Dan sekarang Tas sudah mengantongin purple buff. Nah, Saikot udah pasang badan di bagian depan. Kita tahu bagaimana efek dari Arlord. Satu kipasannya begitu mengerikan sekali. Dan sekarang dari Lordnya akan menjadi milik siapa? Lord menjadi milik dari pemain Esports Legend dan juga Hais yang berhasil tertangkap kembali. Benar-benar menjadi sebuah heavy spin yang begitu mematikan untuk Rebellion Zion. Kehilangan arah sepertinya. Satu persatu, detik demi detik. Mereka kayak melakukan blunder bergantian loh. Yap. Dan Hais yang udah 2 kali terpick off dalam waktu yang berdekatan ya. Ini menjadi domino efek yang besar untuk Rebellion Zion. Mereka udah kehilangan Lord, mereka kehilangan satu sosok damage dealer utama mereka juga. Yep. Dan untuk saat ini, EVOS Legends yang mengembalikan keadaannya. Keunggulan yang dimiliki oleh Rebellion Zion sekarang udah mulai terkejar. Oke, waktunya Tas. Ada Tonros, tas dan berhasil. Kabur dari area tersebut di tengah. Mereka juga udah siap untuk merobohkan satu objektif kembali. Vincent udah punya Twilight Armor. Siap untuk menambah lagi bagaimana. Satu defense di dalam tubuhnya dan inner turret dari Remit pun sudah hancur. Rose Gold Meteor menjadi milik dari Tas. Ini damage per second dari Brands udah mulai ngeri-ngeri sih. Dan bahkan Lordnya sekarang udah bakal coba dikawal aja oleh teman-teman dari EVOS Legends. Mereka punya jarak yang bagus banget loh. Dan sekarang Dripsnya masuk bagian dalam. Ada Wijanarko yang emang langsung kejepit kayak begitu saja. Namun untuk Wijanarko kali ini langsung menghilang dan langsung cepat. Tapi Dripsnya Immortal yang pecah. Brands yang tertangkap basah. Ada Kars sedikit lagi Ametrisnya. Saikot berusaha untuk bisa masuk ke bagian dalam. Sementara untuk Tasnya langsung aja mengatakan damage yang begitu optimal. Di mana Karsnya langsung menghilang di area tersebut. Ada 2 player dari Rebellion Legend yang lenyap. Begitu pula dari EVOS Legend. Brands yang menjadi korbannya. Oke, dan dengan hancurnya satu base turret aja masih bisa dipertahankan pula oleh teman-teman Rebellion Zion. Mereka harus kehilangan Kars dan juga Wijanarko karena memang setup yang dilakukan pick off demi pick off oleh Dreams. Ini udah mulai kelihatan menjadi ancaman besar dan ini dia instant replaynya bisa kita intip juga di mana Wijanarko yang pertama kali keculik dan akhirnya nggak ada pick over karena Divine Judgment belum kebuka. Tapi lihat di sini Brandsnya juga kena efek stun dari Bravest Fighter dan akhirnya dia harus ditumbangkan. Tapi lihat Kars yang nggak punya HP terlalu banyak, akhirnya satu eksekusi masuk dari Tas membuat dari Kars harus menyusul kepulangan dari Wijanarko tersebut. Ini pemain Rebellion Zion ya, sometimes mereka itu sulit banget ditangkap loh Ul. Tapi sometimes mereka kayak di langsung didapetin gitu. Yap. Ini hal-hal yang kayak gini nih, inkonsistensi kan jatuhnya kalau kayak begini ya. Betul, jadi sebenarnya keunggulan yang bisa mereka dapetin nggak bisa dipertahankan. Iya. Ini udah mulai dicari celahnya dan celahnya udah ketemu nih. Oke, kita pick off Hais atau WJ-nya dulu. Dan itu pun yang udah mereka terapkan terus-menerus dari EVOS Legends. Dan mereka sekarang bermain sangat-sangat sabar di menit yang ke-17. Lord yang ketiga sesaat lagi bakal muncul. Tapi in-game equipment by Dunia Games tadi udah kita bisa intip juga. Udah hampir full item semua. Hanya saja Dreams emang menunjukkan juga bagaimana kelasnya menjadi satu roamer yang sangat-sangat optimal. Dan barusan coba lihat Wijanarko kembali tertangkap basah. Wijanarko terjepit di area tersebut. Mereka punya satu orang yang berhasil dikunci lagi. Ini kan niatnya ingin narik malah keculik Bu. Jalannya mungkin pemilihan jalannya ya. Kayak terlalu benar-benar depan banget. Dan di situ ada Dreams. Kalaupun emang mau culik belakangnya, itu udah ada Dreams duluan yang pastinya bakal nahan. Oke. Untuk Divine Judgment ya udah lu ke gua aja nanti di saat Divine Judgment lu udah habis, gua bakal balikin dengan heavy spin. Ini purple buff dulu untuk Tasnya. Sekarang waktunya mereka juga untuk bisa set up di area dari Lord itu sendiri. Tas udah mendapatkan beberapa damage masuk ke arah tubuhnya. Tasnya terlalu berani. Hanya saja sekarang dari Lord hanya menyisakan setengah dari full HP yang dimiliki dan di-reset. Di-reset. Karena mereka lihat dari EVOS Legends, gimana minion-minion yang udah mulai kedorong, itu bakal jadi PR banget karena di satu base turret yang hancur aja, ini bakal berubah lagi sih dari rencana dan juga skenario yang akan mereka jalankan. Tapi itu dia, respon yang begitu baik, Kars tahu dia mau ditabrak dengan Remy headbutt-nya. Sehingga dia langsung nggak ada saja mundur, mencoba untuk menarik ulur terlebih dahulu. Kadang ditarik di ulur tapi kadang ini bukan tentang Lord. Ini tentang apa? Ya biasa gitu. Biar orang-orang yang berspekulasi. Saya kaget dan saya nggak siap. Ini bukan tentang Lord berarti. Oke. Sebenarnya untuk beberapa pertandingan yang memang sudah kita lihat juga dari Rebellion dan juga EVOS Legend.
Di mana mereka ke pick off, di mana mereka mempick off juga udah sering banget kita lihat. Hanya saja untuk kali ini sering banget loh. Rebellion sering banget masalah. Mereka itu tadi udah unggul habis-habisan. Sekarang mereka terpuruk mulai jauh lebih dalam lagi. Cars mendadak ingin masuk ke bagian dalam. Ada sebuah konsil, tapi dikipas oleh Psychot. Coba lihat. Awareness-nya dari EVOS Legends luar biasa sih. Awareness-nya jago banget loh. Iya, feeling-nya, gimana cara ngeprediknya. Konsil akhirnya dikenain dari Final Slash maupun dari Heavy Spin. Membuat konsil play yang harusnya menjadi ancaman besar untuk EVOS Legends gak berasa mengerikan. Gak berasa sama sekali karena dari tadi 2 kali konsil. Yang satunya kena, yang satunya ketahuan. Dan sekarang Lordnya udah siap untuk langsung dilumar oleh pemain dari EVOS Legends. Coba lihat damage yang dihasilkan lagi oleh Melissa. Melisanya dengan Gowe yang udah dia keluarkan. Karsnya masih berusaha untuk bisa mendapatkan lagi Karabra. Tapi ternyata untuk kali ini Karsnya langsung menghilang di area tersebut. Ada Heavy Spin yang langsung dikeluarkan pula oleh Swallow yang diambil dari Dreams. Vincentnya sedikit lagi effort tersisa. Akankah dia memberanikan diri untuk maju ke bagian depan? Tasnya gak punya banyak SP, tapi dari yang berbeda. Coba lihat, akankah ada sebuah kejadian yang sama di mana dibalaskan oleh Hais. Tapi ada sebuah pergerakan dari Tas yang berusaha untuk bisa menghilangkan langsung ke arah dari Hais. Tapi Hais masih gagal. Wijanarko berusaha untuk memberikan sebuah backupan dan masih gagal. Untuk kali ini gagal total rencana dari Rebellion Zion. Dan akankah ini menjadi one stretch push? Karena tersisa Vincent sendirian. Dia mau recall, dia mau pulang. Satu wave minion akan menghantarkan dari EVOS Legends menuju ke arah tengah. Bakal langsung di-clear aja secepat-cepatnya. Tapi base turret dari tengah pun belum bisa untuk dipertahankan. Waduh, Real War Manipulation udah dibuka. Mereka mundur lagi, mereka masih punya Lord. Hais punya si Halber. Ingin memotong bagaimana regen SP yang dimiliki oleh pemain dari EVOS Legends total. Hampir ya. Hampir terkena perasaan yang sama gitu ya. Betul. Tapi memang akhirnya dari EVOS Legends yang langsung sigap untuk mundur, pulang, Tas. Yang pulang adalah Tas juga gitu, dia punya damage yang besar. Dan akhirnya Hais yang tumbang. WJ juga hadir tadi coba untuk langsung mencoba membantu nge-backdoor, tapi memang akhirnya nggak cukup sih. Tapi sekarang. Waduh, Real War Manipulation dibuka kembali, mencoba untuk membuat perimeter agar Tasnya di bagian belakang siap untuk retribution terhadap Lord tersebut. Dan harusnya Lord ini menjadi milik mereka dan benar saja Haskell sekarang menjadi milik dari Tas. Yap, dan lihat Tas masih bisa secure dirinya dengan adanya satu buah Immortal. Ini Purple Buff gimana nih nasibnya? Masalahnya Purple Buff nih, tapi dengan satu Haskell barusan yang dia ambil, harusnya kan ini bisa mendompeng lagi ya lifesteal yang dia punya loh. Yap. Dan ini ditahan sih Purple Buff-nya, dicicilin. Tapi lihat, Hijume udah punya Divine Glaive. Ini bakal lebih sakit lagi. Dan sebenarnya dari tadi yang benar-benar jadi ancaman adalah Brands-nya sih. Brands-nya benar-benar bisa nyicil banget. Mau itu Vincent, dan banyak banget Vincent momentum mengeluarkan puncture untuk mundur ke arah belakang. Walaupun sebenarnya dia punya aksi penyelamatan yang bagus banget sih bisa aku bilang. Tapi akhirnya ya udah itu untuk mundur aja tanpa bisa memberikan apa-apa. Wah. Hampir aja itu dikit banget loh lagi tadi dari HP base tersebut. Namun sekarang EVOS Legends punya kesempatan untuk bisa membombardir defensif yang dimiliki oleh Rebellion Zion. Tasnya hampir saja Wijanarko. Ada flicker, Dreams-nya mendorong mundur siapapun yang ada di dalam tersebut. Dreams-nya kayaknya kehilangan Immortal sesaat lagi, tapi berhasil langsung dihancurkan. Akankah ini menjadi sebuah titik balik untuk Rebellion Zion, di mana Real War Manipulation di bagian belakang juga untuk memberikan damage yang begitu optimal. Swallow-nya udah langsung dihancurkan begitu saja, bahkan di bagian belakang Vincent-nya langsung digrebek. Ingin menabrak arah Hijume, tapi masih ada Dreams yang memberikan backupan bagus banget. Yap, tapi dengan HP yang gak terlalu banyak dari EVOS Legends, mereka dipaksa untuk mundur dulu. Brands-nya pun sebagai salah satu turret hitter hilang. Jadi EVOS Legends gak mau memaksakan kehendak, mereka memaksa untuk mundur aja setelah hancurnya 3 base turret yang dimiliki oleh Rebellion Zion. Swallow sekarang sudah secure dengan adanya Winter Trancheon, tapi flanking yang udah mulai mau dilakukan oleh Rebellion Zion masih belum berjalan sesuai dengan rencana sih. Tadi udah bagus banget, Swallow mau nabrak dari belakang dengan heavy spin. Tapi ada go away, akhirnya dia mantul-mantul. Ini Vincent aja tadi udah sampai belakang loh untuk nabrak ke arah Hijume-nya, dikit lagi. Tapi bantuan dari Dreams bagus banget. Sekarang kejepit lagi, burung di sini. Kaja yang hakikatnya untuk menarik dan Hais mau pergi ke arah mana? Haisnya berhasil langsung dihancurkan. Inilah tujuan utama dari EVOS Legends, di mana tidak ada lagi damage utama yang dimiliki oleh Rebellion Zion. Karsnya mau pergi lagi, Karsnya masih berusaha untuk bisa menyelamatkan dirinya, tapi Kars tidak kuat menerima damage yang terus-terusan diberikan oleh pemain dari EVOS Legends. Bahkan Vincentnya berjuang seorang diri berada di tengah-tengah perkumpulan pemain dari EVOS Legends. Vincent masih bisa bertahan. Yap,
masih bisa bertahan, tapi lihat 4 player dari EVOS Legends. Mereka bakal coba untuk langsung saja mendorong melihat 2 player yang tersisa dari Rebellion, tapi lihat tasnya. Tas. Masih berusaha kabur tapi tasnya langsung menghilang. Hanya saja untuk kali ini Brancia free hit. Ada Throzo yang langsung dikeluarkan, bahkan sekarang reward manipulation dan ada satu wave minion di bagian bawah. Akankah ini menjadi akhir dari Rebellion di mana wipe out pun tercipta dan benar saja. Tas dan itulah hasil akhir match ini. EVOS 2-0. Legends berhasil untuk membungkus kembali kemenangan dengan poin 2-0 tanpa balas. Aksi backdoor yang hampir saja bisa menjadi karma untuk EVOS gagal dilakukan oleh Rebellion. Dan terpick off satu persatu menjadi domino effect yang besar untuk Rebellion. Dan itu yang bisa dimanfaatkan sehingga EVOS Legends di early game sempat tertinggal. Tapi kita bisa lihat gimana cara mereka mengontrol mid to the late-nya menjadi kemenangan manis yang begitu dramatis. Ini bagus banget loh. Diawali dengan baik oleh Rebellion tapi berhasil dibalikan oleh EVOS Legend karena sebagus-bagusnya permainan mereka, sebagus-bagusnya momen yang mereka ciptakan, sebagus-bagusnya mekanik ataupun makro yang mereka miliki, hasil akhirnya cuma 2, merasakan kemenangan atau merasakan kekalahan. Dan inilah yang harus mereka terima selama musim berjalan. Yap, sebenarnya kayak turning back point-nya di saat Hai sudah ke pick off 2 kali. Di saat abis Hai sudah ke pick off 2 kali, WJ-nya ikutan. WJ-nya Dan ikutan. akhirnya WJ-nya